Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibuku, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang zaman, yaitu menilai zaman. Jadi isi atau hal yang dibicarakan dalam bacaan ini setidaknya ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan kemunafikan, lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan damai. Jadi dikatakan tadi oleh Tuhan ya. Tadi Tuhan dalam hal ini atau Yesus mengangkat fenomena alam, di mana fenomena alam yang terjadi itu diketahui oleh semua orang, dan bahkan siapapun dia bisa memahami fenomena alam itu, dari yang kecil sampai yang besar. Lalu kemudian sebenarnya Tuhan dari pembicaraan berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi hendak menarik ke pemikiran orang atau pendengarnya itu kepada suatu fenomena kemunafikan. Jadi orang itu bisa menilai zaman, tetapi mengapa orang tidak bisa menilai zaman ini? Zaman ini tentunya mungkin ya berkaitan dengan kehadiran Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Bahwa Yesus yang ada di tengah mereka itu merupakan kepenuhan janji Allah yang disampaikan kepada nenek moyang bangsa Israel atau para nabi. Jadi akan datang Mesias yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari penindasan, dari berbagai hal yang memang membuat orang-orang itu pada waktu itu berada dalam penderitaan. Tentu dalam diri Yesus Kristus inilah kepenuhan janji itu terjadi. Tetapi orang yang ditunjuk janji yang sebenarnya ditujukan kepada pendengarnya waktu itu ya, kebanyakan dari mereka belum mengerti berkaitan dengan eksistensi Yesus yang ada di tengah mereka. Jadi mereka masih belum sampai pada percaya yang sepenuhnya berkaitan dengan diri Yesus yang adalah Mesias sebagai kepenuhan dari janji Allah. Tentu dalam hal ini ya, mungkin kebanyakan orang masih dipengaruhi oleh pola pikir yang lama, masih dipengaruhi kuat oleh pengaruh-pengaruh eksternal yang membelotkan penghayatan mereka atau membelotkan refleksi mereka akan keberadaan Yesus saat itu di tengah mereka. Mereka tidak mampu menilai kehadiran Yesus itu sebagai Mesias. Lalu kemudian orang-orang yang sebenarnya itu ya, pendengar Yesus itu juga tahu, ya ada yang tahu
tapi mereka berpura-pura tidak tahu, munafik dan mempengaruhi orang lain. Nah, lalu kemudian bagian yang berikutnya berkaitan dengan damai. Jadi Tuhan menampilkan betapa damai itu penting. Ada sebuah jalan negosiasi yang penting ya. Ada sebuah masalah, jadi penting untuk bernegosiasi untuk mencari jalan keluar dari persoalan itu untuk bisa mencapai keputusan damai. Nah, di sini Yesus mengangkat bagaimana dua orang yang hendak menghadap pemerintah bermusuhan. Jadi bagi Tuhan mengatakan berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan supaya kamu jangan diseret kepada hakim dan hakim itu akan menyeret kamu kepada pembantu dan pembantunya itu akan melemparkan kamu ke dalam penjara. Artinya kan kekuatan damai itu lebih mengarahkan orang, para pendengarnya, pada sebuah situasi yang harmonis, pada sebuah situasi di mana pertikaian-pertikaian itu dihilangkan atau dilenyapkan dari kehidupan mereka. Ya, itu adalah sebuah bentuk ajaran Tuhan berkaitan dengan bagaimana pentingnya hidup berdamai itu. Tidak akan ada terjadi sebuah konsekuensi negatif bagi setiap orang yang membangun damai, negosiasi yang baik untuk mencapai perdamaian itu. Atau damai itu memungkinkan orang tidak akan dihantui oleh masalah-masalah, dihantui oleh pengejaran-pengejaran orang-orang tertentu ya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mungkin pesan yang menarik untuk kita dari bacaan ini ya, berkaitan dengan kemunafikan. Di kemunafikan itu bukanlah sebuah penampakan diri yang baik. Kemunafikan itu hanyalah sebuah pencitraan untuk mencari perhatian orang banyak. Kita mempunyai rancangan-rancangan kejahatan di balik pencitraan, atau kita mempunyai rancangan-rancangan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tapi pencitraan itu semacam menutup rancangan-rancangan itu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Karena Tuhan tidak menghendaki hal-hal seperti itu ya. Tuhan menghendaki agar kita sebagai pengikutnya, orang yang percaya pada dia atau manusia pada umumnya, tidak mengedepankan pencitraan atau kemunafikan itu dalam bertindak, dalam berelasi, tetapi lebih pada sebuah kesadaran iman bahwa kehidupan, nilai-nilai kehidupan kemanusiaan itu lebih dipentingkan, lebih diutamakan ya. Oleh karena itu, tindakan yang perlu dilakukan itu adalah tindakan diri, ekspresi diri apa adanya, yang memang menuju kepada sebuah konsekuensi lanjut di mana kehidupan bersama itu diwarnai oleh kedamaian. Dan tentu juga ya, kedamaian itu dalam berelasi itu penting sekali. Untuk berelasi yang baik tanpa kemunafikan itu menciptakan kedamaian. Tanpa ada sebuah kesadaran akan pentingnya relasi yang baik, relasi yang memenuhi standar-standar nilai kemanusiaan, atau relasi yang sesuai dengan kehendak Allah, itu sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan yang damai. Tindakan-tindakan intoleransi ya, atau tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kebenaran tertentu ya, kita merefleksikan adalah sebagai sebuah tindakan yang tidak terarah kepada suatu nilai kebersamaan, tidak menciptakan kedamaian, bahkan hanya merongrong kedamaian itu sendiri, merongrong relasi intoleransi itu sendiri. Oleh karena itu, apapun bentuk-bentuk rancangan-rancangan yang berusaha untuk menggeserkan situasi perdamaian dalam berelasi, itu penting sekali bagi kita untuk tidak hadir di dalamnya, untuk menolak itu. Tetapi bangunlah sebuah sikap yang tanpa kemunafikan, tetapi sebuah sikap kerendahan hati, kesadaran bahwa nilai kemanusiaan, nilai
perdamaian itu lebih penting, berada di atas segala-galanya, sebagaimana Tuhan menghendaki itu untuk kita lakukan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.